Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, para sedulur, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan kelimpahan rezeki dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat-sahabatku, jika berkenan dimohon untuk klik subscribe di bawah ini. Terima kasih para sedulur, terima kasih para sahabat-sahabatku telah mensupport perkembangan channel saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan dan keberkahan kepada para sahabat-sahabatku dan para sedulur-sedulurku semua sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para sahabat-sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas tentang adat dan kebudayaan yang berada di daerah Cirebon, yaitu bagi para nelayan dan juga bagi para petani itu setiap 1 tahun sekali itu diadakan acara syukuran atau yang dinamakan sedekah bumi atau nadran. Mereka para nelayan dan juga para petani itu biasanya menanggap pagelaran wayang kulit. Tema yang dibawakan dari pagelaran wayang kulit ini itu adalah Buduk Basu. Jadi ini adalah kisah legenda atau kisah dongeng. Jadi bukan berkisah tentang sesuatu yang sejarah yang nyata, tetapi ini sebuah mitos dan kepercayaan, yaitu kisah tentang Buduk Basu. Ada beberapa versi tentang kisah Buduk Basu ini. Setidaknya itu ada sekitar 6 versi tentang kisah Buduk Basu. Salah satunya itu adalah kisah ini itu diambil dari tokoh pewayangan yang bernama Senopati Aswatama. Senopati Aswatama atau anak dari Dorna ini ketika setelah perang Baratayuda, kemudian Aswatama ini menyelinap masuk ke perkemahan Pandawa, kemudian membuat wafat para keturunan Pandawa. Sejak saat itu kemudian Aswatama ini kemudian dikutuk bahwa dia mengalami sakit dan usianya panjang dan terus tersiksa dalam rasa sakitnya tersebut. Kemudian Pati Aswatama itu berkelana ke sebuah lautan dan beliau ini konon berubah nama menjadi Buduk Basu. Itu ada versi yang mengatakan demikian. Kemudian Aswatama ini atau Buduk Basu ini menjadi raja ikan di lautan yang menguasai segala macam bentuk laut. Kemudian para nelayan yang cari ikan di laut itu akan diganggu oleh sang raja ikan ini, yaitu Aswatama ini. Kisah dongeng ini itu dikisahkan ada seorang tokoh yang bernama Dewi Sri. Dewi Sri ini adalah Dewi Padi. Dewi Sri itu adalah seorang dewi dari kayangan yang sangat cantik, sehingga membuat para dewa-dewa kayangan itu ingin melamar Dewi Sri. Namun akhirnya Dewi Sri itu menolak seluruh lamaran dari para dewa-dewa ini, sehingga karena banyaknya orang maupun dewa yang melamar menginginkan Dewi Sri ini untuk menjadi istrinya, maka akhirnya Dewi Sri itu menemui gurunya, yaitu Batara Guru. Nah, kemudian meminta kepada gurunya untuk dicarikan jodoh. Jadi Dewi Sri itu meminta kepada Batara Guru untuk dicarikan jodoh. Akhirnya Batara Guru itu mencarikan jodoh yang cocok untuk Dewi Sri ini. Kemudian dijodohkanlah Dewi Sri ini dengan Buduk Basu. Awalnya Dewi Sri ini begitu melihat Buduk Basu yang gagah itu, awalnya dia suka. Awalnya dia juga sama-sama menaruh hati kepada Buduk Basu. Tetapi begitu mendekat, ternyata Buduk Basu ini itu mengalami banyak penyakit di tubuhnya. Tubuhnya itu burik atau butuh. Tubuhnya itu burik atau buduk. Kemudian penyakit-penyakit kulit lainnya itu seluruh tubuh Buduk Basu ini. Sehingga begitu melihat hal tersebut, maka Dewi Sri ini tidak mau menjadi istri Buduk Basu. Oleh karena itu Dewi Sri akhirnya lari kemudian dikejarlah oleh Buduk Basu. Dewi Sri ini lari menghadap ke gurunya, yaitu Batara Guru ini. Kemudian Buduk Basu terus mengejar. Akhirnya di depan Batara Guru ini Dewi Sri ini berkata bahwa saya tidak mau dijodohkan dan dinikahkan dengan Buduk Basu karena keadaan Buduk Basu ini kena penyakit burik itu. Jadi Dewi Sri yang cantik ini tidak mau menikah dengan Buduk Basu. Kemudian Batara Guru tetap menyarankan agar Dewi Sri menikah dengan Buduk Basu, sehingga Dewi Sri ini akhirnya mewafatkan diri dengan menggunakan pusaka. Kemudian akhirnya wafat karena saking tidak maunya menikah dengan Buduk Basu. Setelah wafatnya Dewi Sri, kemudian datanglah Buduk Basu. Akhirnya Buduk Basu melihat orang yang ia cintai, orang yang ia sayangi, orang yang akan ia nikahi, yaitu Dewi Sri yang cantik ini telah gugur, telah wafat di depannya. Maka Buduk Basu pun berkata kepada Batara Guru bahwa jika saya tidak bisa memilikinya di dunia, maka saya akan memilikinya di akhirat. Sehingga Buduk Basu itu akhirnya mengambil pusaka Batara Guru, kemudian ditancapkanlah di tubuhnya sehingga gugur bersama di situ. Kemudian dimakamkan.
Konon Dewi Sri ini berubah menjadi tanaman padi yang subur, sedangkan Buduk Basu ini berubah menjadi ikan. Nah, kelak itu ada sebuah simbolis di kalangan masyarakat pantai utara Jawa itu, bahwa mereka itu akan bertemu di piring makanan kita. Kan kalau lauk itu adalah iwak ya. Kalau orang Jawa bilang iwak, iwak itu adalah lauk. Ketika nasi itu iwaknya apa gitu kan. Ketika orang makan itu nasi dan iwak, sego dan iwak, nasi dan iwak. Jadi orang makan itu Dewi Sri bertemu dengan Buduk Basu, maka kita bisa makan enak. Masyarakat nelayan menganggap hal tersebut itu adalah sebuah kisah legenda yang mereka yakini bisa memberikan keberkahan. Maka mereka itu mengadakan acara ritual adat istiadat Buduk Basu. Buduk Basu itu kemudian doa bersama di situ ke sebuah dikasih air dikasih bunga, kemudian bunga hasil doa atau ruatan itu kemudian disirami ke perahu-perahu mereka, konon agar bisa lebih lancar rezekinya. Wallahu a'lam bishawab. Hakikatnya adalah doa. Namun ada juga di situ yang diadakan seperti sesajen. Sesajen itu untuk memberi makan Buduk Basu, entah itu dengan sesajen hal yang lain sebagainya, entah dengan apapun. Ini adalah unsur adat kebudayaan. Kalau saya sendiri tidak setuju dengan sesajen tersebut. Kalau tujuannya dupa itu untuk wewangian, saya setuju. Tetapi kalau tujuannya itu untuk sesajen, memberi makan bangsa gaib dan bangsa halus, kalau saya pribadi sendiri itu kurang setuju. Tapi bagi masyarakat tertentu yang masih meyakini hal tersebut, silahkan kembali kepada keyakinan masing-masing. Karena namanya adat dan budaya itu pasti karena dipengaruhi oleh nuansa Hindu-Buddha, nuansa-nuansa keyakinan-keyakinan kita di masa lampau. Namun ada satu hal yang baik menurut saya dari mitos atau kisah legenda Buduk Basu ini. Hal ini itu membuat para nelayan itu tidak boleh bertindak semena-mena di laut. Mereka itu harus menjaga ucapannya di laut. Mereka itu tidak boleh merusak laut. Mereka itu tidak boleh menggunakan alat-alat seperti trol dan sebagainya yang akan merusak terumbu karang. Karena jika mereka melanggar pandangan tersebut, ada keyakinan dan kepercayaannya bahwa mereka itu akan diganggu oleh Buduk Basu, sang raja ikan yang berada di lautan. Wallahu a'lam bishawab. Biarlah keyakinan ini akan tetap terus menghantui para nelayan, sehingga nelayan itu tidak melakukan perusakan terhadap laut. Ini adalah hal yang baik. Begitu juga dengan para petani. Petani dengan meyakini kisah legenda Buduk Basu ini, itu mereka itu ada kekhawatiran jika mereka itu menyia-nyiakan tanah, kemudian merusak tanah, merusak lahan, merusak alam, itu mereka ada ketakutan nanti akan dihantui oleh Buduk Basu, dan juga di kisah legenda yang ada di Buduk Basu ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini hanya sebuah kisah dongeng dan legenda yang belum tentu nyata. Simak saja kisah lengkap tentang Buduk Basu di pewayangan di video berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun berkane slamet nyuwun agung rezeki karena waras karena waras ingkang blok condong agung rezeki ning blok temu sandang kelawan pang mulia asing pangeran kang siji mulia kang nyakseni awan lan pengibit mulia nisu ya karno sakit ngisun karno panjang umurin karno berkah karno dudu isun kang nyugiaken dudu isun kang marasaken dudu isun kang gawe rezeki yani Allah Mas
sampun pejah nerajang Raden Budubas manggat olipaning dewaka yang ratuning ribuan bokong saniki dewi bening sungkang laki sampun pejah ayuh rame rakyat pada den moga-mogian mantuk lang kula pun jare ramak begawan maun bin darah ayo pada peperangan gedung sederengan yang lampah sebab Raden Budubas dinungguli dengan jika tentang badawa saking orang muatik jempolkat sampai jempolek Raden Budubas kedadian satwa tangan satwa wadah mangga kakenan pun kakangku bayan ini pamelu ngurusak yang datang kaki yang kayak Indra Surat kenapa cari adik guru kakang mau bayan ini mama adik guru iya mengkonan itu apa jadi apa sanakan yang begawan bahkan gedung berdarah dulu tak dalam saking bangga saya mengasinkan sing ngadu sing ngalor balik sing akan balikan sing ulon balik sing lor balik ayo sampai batu ular bapak pegawan jaluk di ujung badawan hari wong akeh kudu barang-barang yen ning pengen jaluk sang paklok yen terima ayo para kakang gamel kupak lapakan semoga sing ngalor balik kalau sing ibu balik samiti ibu rat kanggo panisari pada balik diring para nayaga ibu waduh semuanya balik idin hidung ya Bismillahirrahmanirrahim pengen ini jadi semua pangeran jabat Allah pangeran jabat malaikat Yesus jaluk berkas selamat aja nasem dia bapak nganggo rakyat cocok orang ketemu dari jam
Singawang kebulan Anaring ating Kawan Ini malik Jolir Mereka selamat rakyat Kawasan Kakak penderekam Bismillahirrahmanirrahim. Anggur lawak telur lawak ingat barat ini mereka jadi Allah berkaslah nelayan rakyat dari cilik Tuhan berkas selamat taksang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anaring sang pangeran sahabat malaikat pangeran sahabatullah malaikat berkas pada waras tiada kata simpan supaya sombong larang wadon jadi cilik tuan berkat selamat siang menyatakan barikan atas ayo kata gua ada semangat jadi gelas upaya ini ya kan iya nggak upaya ya bang mau pulang mau upaya baru lebih lanang lebih waduh lebih lanang lawan wadon lagi pada siang ayo kang rakyat condong kula badhe ngidung sari panggung lawan idung kamulya mugia diterima dening lawan sadaya Kristus kang kuwenten bisa dijaga jembatan para layang yang semangatan hidung saripah
paman kukus bekas mampir buaya pas terus pandang kotakku gedung mana tutupan gedung barat dengan cacar piku raja mauna pegawaan dalam kumandang tamengku kayu teja tamengku kayu teja Bismillahirrahmanirrahim. Anak sungai ujung sari panggung, kandang aku berganggu, gender berganggu, sarung macam. Kenong kukulalana, konang kan silapare. Suku jagat kelenangan tibal-tibal kemanaku pengudang aku Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yesus Tuhan Salibah ya banyak dalam betul lawan setiap banyak dalam ya angkama banyak ya amal dan ambil ready kepemimpinan kawanan yang segala ya segala matas Yesus ngaku yang makasih Yesus tentang Yesus nenek kabeh sampai para Allah rakyat condong desa kali satu waras kuliah jadi waras kulit salah urusan dia tak ikut buat kuliah kabin supaya mulia kabin melawan diri ajaran direkam
pada itu kemuliaan moga-moga dijabah oleh Gusti Allah mulia ning rakyat condong mulia ning kula agung rezekine wong condong agung rezekine kula wong seniman waras wong condong waras kula wong seniman ya digecek jabayan wong condong lawan kula wong seniman ya para nayaga itu kemuliaan hidung kemuliaan jadi mulia asli ya Bismillahirrahmanirrahim ya sungat bisa saking buyut asli buyut malam bulan bulan badainya itu kemuliaan ya tentang turunan pun dalam alun putra besar ya mulia ini condong karena mulas asli Gusti Allah berkah wong condong karena wong kang lalayan pada waras kuring aja dan depan lawan sandang ya Islam rumah Gusti senang Bismillahirrahmanirrahim Yesus ngaturi kang Gusti senang kang analing kanan lawan kang gagas saka kanan lawan kang jagong sapabul sasore dalam ya isi ngaturi ya senang panggung saking pepojokan ingkang pepojokan panggung nyundin ingkang kula nek aku saking ya Bismillahirrahmanirrahim ya sunat kang raksani laut saking sederek ya disebut Allah ingkang isinang yang sunat badai yang mulanya ngatur yang kaula utawi acara kagiran blok condong desa Kalisatu saking wujuding wayang lawan gamelan waran Bismillahirrahmanirrahim ya kang duwe pangkule mugi kang wong tania kang padawar kang pegawean yang lautnya padawar agung rezeki kang warasan panjang umur anak putu yang ketepakan iman dia dokakan sing pancapai udah pada ikhlas anak kau syukuran dengan nagrat udah sedang muliakan udah sedang nyubian semua dengan mustom sejarah saking Gusti Sunan Panggung nyawa maneng Gusti Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Kula kegiatan maring kakuban bayan dewa ingkang wujuding menyang kang wangine mongcong kang jalan panganing luruning laut mugi akan pada ketemu jalan pangan langkapan capayane aja sampai ketemu tekan anak kutupan capai beblai ke ananing panganing laut segaraning laut pepinggiraning laut awan kelawan bengi iya pada waras mangkat langkah alangan sawit jening punapana ya bismillahirrahmanirrahim. Seni bumi yang lupakan selipan yang mungkin anak kang mojok Gusti Sunan Gunung Jati langsung budaya Allah dengan ada pesabangan untuk sebuah Gunung Jati bisa pangeran Cakrabuana Gusti Sunan kuasa kedua Sunan Mulia saking mujizating para nabi Allah karo maning wali Allah karo maning wali Allah ning cerpo nyuwun pangapura kula ingkang dalam ibadah ya kula dalam wujuding manusia kata panggonan ngaliliput kelawan musyawa kata dosa siang kelawan daluni nyuwun ampura nyuwun den ampura kula sedaya kelawan para nayaga nyuwun jembar pangapunten ingkang wujuding saking toya kelawan kebal kelawan cuaca pasar kang warna-warni sifat ning manusia lanang wadon gede cilik tuanem kada tujuan kelawan masing-masing bagja mulyane Allah sifat Allah muasik lawan dan umat muas bakas selamat panjang umur kang wong condong desa kalisati kang ontoyane ning laut nyuwun karumaning berkas selamat nyuwun ngijinaken kula separakan canayaga nyuwun agung pangapunten saniki kang mulyane kembang iki kembang gede jaya kang wong condong mulyane kula dalam kang dedongan wong panjang sakabehane lanang wadon cinta ora ketemu pancapaya memulai berkah selamat agung rajak dining panjang umur selamat dunia wal akhirat kula dalam separakan jane waras berkah selamat dunia wal akhirat sampun kebahagiaan itu sari paku itu Pangapura beras ini sepuluh blok condong desa Kalisatu lawan para panitia maka berdoa sami-sami yuling Gusti Kang Maha Kuasa wujud lawan hasilnya sekalian ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Allah. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafiina wa sutina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan lillahi wa yuqati majidah. Ya rabbana lakal hamdu ya ilahi illati wa tibaika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal wa ya nas wa rabbana wa tasna innal mutaqqin. Allahumma ya dunia astagfirullah. Ya Allah yang dikabul sakabulane sakabene kangge rakyat Bogo desa kali sabutan kerjaan nelayan kami tiap ketemu sadap kelawan makane aku rezekine kang waras ini panjang umur akhirate muga-muga Pancabaya punapa-napane kula kang dadungane pun dalang kalayakane agung rezekine panjang umur kawarasan. Moga-moga boten ketemu Pancabaya saking punapa-napa mangkat selamat balik selamat. Amin. Allah Rabbana jalan tusana wa firlana wa takana lakulana minal khosirin wala laizin kulubana wala kahuni alaina fasukana wa firlana amkamawlana fasuli ala qailin rahim sumaila arwahi ahli kubur kusulikan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun sejati para Nabi Allah kang saking gedunganing kang condong sumaila arwahi bismillah Gusti sunan jati pangaran sari hidayatullah wa sallallahu yang sedang panggung Waila wahi usani ila kamurasanipun ibu alas koda ibu tanggulung ibu begong kelang ibu beringin nyuwun kahumanipun nyuwun di izin itulah badai bedongan sesapune bedongan nyuwun din izinakan nonton kami nyuwun kang salah sebab kula manusia panggoda yang lalipun salah kata dosa ingkang awan kawan begini pun kula samaranayaka kelawan rakyat nyuwun ampuranipun pun karena Allah Rabbana wala tuzibana qulubana ya rahmatina antawa rahmatina antawa Rabbana filana wa hidayah wa jami'in muslimin wa muslimat wal mu'mini wal mu'ayyanihum wal anwa talaku birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana muslimina wa fir lana syuhidina wa yuqim islahatina wa akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sampune kidungan iki kula badhe kabul dilaksanakan mungkin dalu kula dalak seprakan canayakan nyuwun agung pangapura nyuwun jembar pangapunten waktose pada asal boten dikiringi gamelan kali
Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.